Oke, anak-anak sekalian, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Pada hari ini kita akan masuk pada submateri yang berikut tentang korespondensi satu-satu. Ya, ini merupakan materi lanjutan dari materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu relasi dan fungsi. Nah, seperti apa materi korespondensi satu ini? Mari kita perhatikan penjelasannya berikut ini. Himpunan A dikatakan korespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota B. Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Jika setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B. Sebaliknya, setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A. Nah, konsekuensi logisnya atau logikanya adalah karena harus satu-satu, otomatis banyak anggota himpunan A itu sama dengan banyak anggota himpunan B. Nah, karena mereka nanti akan berpasangan satu-satu, baik dari A ke B maupun dari B ke A. Nah, kalau fungsi tadi hanya dari A ke B. Nah, sedangkan dari B ke A-nya bukan satu-satu. Nah, jika banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B sama dengan N, maka banyak korespondensi yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial. Nah, seperti apa itu N faktorial? Nah, N faktorial itu misalnya ini, N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, atau boleh dikatakan N faktorial adalah perkalian beruntun mulai dari bilangan tersebut sampai pada angka 1. Oke, mari kita perhatikan contohnya. Tentukan fungsi korespondensi satu-satu dari diagram berikut ini. Himpunan P dan himpunan Q, ya. Himpunan P anggotanya 2, 3, 5. Dan himpunan Q anggotanya 4, 6, 10. Kemudian 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 6, 5 dipetakan ke 10. Lalu berikut 2, 3, 5 dengan anggota himpunan Q 1, 6, 10. Kemudian 2 dipasangkan dengan 6, 3 dipasangkan dengan 6 juga, lalu 5 dipasangkan dengan 10. Sedangkan P dengan anggota 2, 3, dan 5 dan Q 4, 6, 8, 10. 2 dipetakan dengan 4, 3 dipetakan dengan 6, 5 dipetakan ke 10. Ini adalah
fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, dan fungsi yang ketiga. Nah, yang pertama itu merupakan korespondensi satu. Kenapa satu-satu? Pertama kita lihat jumlah anggota dari kedua himpunan ini. Anggota himpunan P itu memiliki 3 anggota, juga himpunan Q memiliki 3 anggota. Nah, kalau kita perhatikan juga pemetaannya, ya, atau pasangannya, di mana 2 memiliki pasangannya 4, 3 dipasangkan dengan 6, 5 dipasangkan dengan 10. Nah, dari 2 memiliki 1 pasangan, 3 juga memiliki 1 pasangan, 5 juga memiliki 1 pasangan. Begitu juga sebaliknya, 4 pasangannya hanya 2, 6 pasangannya hanya 3, 10 pasangannya hanya 5. Itu makanya pemetaan dari P dan Q ke P itu merupakan korespondensi satu-satu, ya. Nah, sedangkan fungsi yang kedua bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Meskipun jumlah anggotanya sama dan anggota himpunan P memiliki 1 pasangan atau tepat 1 pasangan di anggota himpunan B, tetapi di anggota himpunan Q itu ada 1 yang tidak memiliki pasangan, atau ada salah satu anggota himpunan Q yang memiliki pasangannya lebih dari 1, ya. Jadi himpunan P ke Q pada fungsi yang kedua ini bukan merupakan korespondensi satu-satu, ya, karena ada salah satu anggota himpunan Q yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan P, kemudian ada anggota himpunan Q yang memiliki lebih dari 1 pasangan di anggota himpunan Q. Nah, sedangkan di fungsi yang ketiga itu sangat menonjol sekali bahwa ini bukan merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, lihat saja dari jumlahnya itu sudah berbeda, di mana himpunan P hanya 3, sedangkan himpunan Q ada 4, ya. Nah, seperti itu. Sehingga fungsi yang kedua bukan korespondensi satu-satu, dan fungsi yang ketiga juga bukan korespondensi satu-satu. Contoh yang berikut, tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan berikut ini. Yang pertama, himpunan P bilangan caca genap kurang dari 10. Kemudian himpunan Q bilangan kuadrat yang kurang dari 20. Kemudian bagian B, himpunan M yaitu anggotanya X sedemikian sehingga X kurang dari 15, di mana X adalah bilangan prima. Kemudian anggota dari himpunan N adalah X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 5, X kurang dari sama dengan 7, di mana X adalah bilangan ganjil. Jadi kita mulai jawab dari nomor yang pertama atau bagian A, ya. P anggotanya bilangan caca genap kurang dari 10. Kalau bilangan caca itu merupakan bilangan yang mulai dari 0 dan diikuti dengan bilangan asli, ya. Nah, karena yang diminta adalah
atau himpunan P merupakan bilangan caca genap kurang dari 10, maka anggota-anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Sehingga banyak anggota P itu sama dengan 4. Lalu himpunan anggota Q bilangan kuadrat yang kurang dari 20. Bilangan kuadrat yang kurang dari 20 itu apa saja? Nah, berarti hasil kuadrat dari 1, hasil kuadrat dari 2, hasil kuadrat dari 3, dan hasil kuadrat dari 4. Berarti 1, 4, 9, dan 16. Ini merupakan bilangan kuadrat yang kurang dari 20. Banyak anggota Q adalah 4 juga. Banyak korespondensi satu-satu antara himpunan P dan himpunan Q adalah 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24. Sekarang kita lanjut ke bagian yang B. Himpunan M X sedemikian sehingga X kurang dari 15, di mana X bilangan prima. Maka anggota yang dimaksud adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi bilangan prima yang kurang dari 15, ya. Itu maksudnya. Banyak anggota himpunan M itu sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, lalu anggota himpunan N X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 5, X kurang dari sama dengan 7, di mana X elemen bilangan ganjil. Mulai dari negatif 3 sampai dengan 7. Karena negatif 3 merupakan bilangan ganjil yang lebih dari negatif 5. Jadi negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7. Ini merupakan anggota himpunan N. Banyak anggota himpunan N sama dengan 6. Banyak korespondensi satu-satu antara himpunan M dan N adalah 6 faktorial. Nah, sama seperti yang sudah dikerjakan pada bagian A. Untuk mencari 4 faktorial caranya seperti ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena ini adalah 6 faktorial, maka bilangan paling tinggi adalah 6. Kemudian dikali dengan bilangan berikutnya yang merupakan kurang 1 dari bilangan yang paling 4. Jadinya adalah 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu hasilnya adalah 720. 720, ya. Oke. Pada bagian ini kalian akan menyelesaikan soal. Nah, ini materi berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Supaya pemahaman anak-anak bisa lebih bagus, silahkan kalian selesaikan beberapa nomor soal ini. Ini ada berapa nomor? Ada 4 nomor, ya. Kalian selesaikan soal ini, pahami konsep-konsep yang Bapak sudah berikan pada bagian-bagian sebelumnya. Dan usahakan lebih teliti, fokus, dan konsentrasi. Jangan lupa catat materinya, lalu selesaikan tugas.
yang ada pada slide ini. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa kalau selesai dicatat dan dikerjakan PS-nya, jangan lupa untuk dikirimkan.